sampai sekarang pun kalau gue mikirin itu, gue kayak apa ya. Kan Niki kemarin sempat ramai juga kan Niki soal saldo kan Niki yang tinggal 100.000 tuh mungkin kayak gimana sih Kak sebenarnya? Iya, ya nggak apa-apa kalau kan dipakainya sama orang terdekat, ya nggak ada masalah gitu. Cuman agak shock aja kok. Sebulan terkuras gitu, tinggal 100.000. Sebenarnya sih kok tinggal di, ya karena itu rekening gua dan itu bisa diisi gitu kan, tinggal m-banking aja transfer. Tapi kan maksudnya ya begitulah. Bukan masalah nominal duitnya sih, cuman kayak kok gitu ya gitu. Ini perihal saldo yang 100.000 itu seumur hidup atau sudah? Baru sebulan ini, karena kan memang ATM saya kan saya kasih ke dia gitu kan. Jadi ya nggak tahu dipergunakan untuk apa, tapi sudah dicek ke bank juga. Oh ternyata beli ini tarik uang sekian. Beli apa aja yang ketahuan dan ya ketahuan karena kan dia transaksinya pakai kartu. Barang-barang mewah Adalah, gue tidak akan mau menjelekan orang yang keluarga ya. kapok, Enggak, biar gimana pun gue akan tetap taruh duit lagi di situ. nggak mau, maksudnya akan keep sendiri misalkan. Enggak, kalau gue nggak transfer uang ke situ, nggak masukin duit ke situ, nanti dia gimana? Ya kan, di sana. Ini tapi hubungan sama kakak Loli gimana? Baik-baik aja, baik aja. Dan yang kemarin dia meluapkan semua unek-uneknya di sosial Sempat- media. Gue tuh viral gak kan pernah itu. tega kalau ngusir kalian ya. Gak tega gue ya, apalagi nunggu udah lama. Jadi kalian kan kemarin juga nyari-nyari ya, mohon maaf gue belum mau ngomong gitu kan. Kalau sekarang kan gue udah, hatinya udah lega gitu, udah bisa berpikir dengan tenang ya. Kalau menurut gue, anak gue yang ini, yang perempuan ini, dia tuh berontak sama dirinya karena dia dapat perlakuan yang berbeda dengan adiknya. Kenapa gue membedakan Loli dengan adik-adiknya? Pertama, adiknya laki-laki, Loli adalah perempuan. Anak gue yang pertama ini memang pengennya tuh bebas, seperti anak-anak pada umumnya gitu kan. Maksudnya anak-anak pada umumnya tuh kayak dia lihat temen-temennya kalau pergi kemana nggak harus diantar sama pembantu atau suster gitu kan. Nah, karena gue punya anak satu sematawayang perempuan dan sudah mens alias haid, itu kan berarti dia sudah bisa mengandung seorang anak, dia bisa mengandung janin di dalam perutnya. Nah, punya anak perempuan dengan punya anak laki-laki itu kekhawatirannya tuh beda banget ya kan. Gue waktu anak gue pertama kali dapat mens aja, itu gue bawa ke rumah sakit, waktu itu ke Brawijaya. Gue antara itu dia mens atau dia kenapa-napa, ternyata itu pasti cek sama dokter, ternyata itu mens hari pertama gitu kan. Oke, lega gitu. Nah, dari situ karena gue tahu pergaulan di Jakarta ini seheboh apa, seburuk apa, sebobrok apa gitu kan. Jadi anak itu memang buat treat itu ketat sekali gitu. Kayak dia mau pacaran sama anaknya Mami Ola ya. Kalau Mami Ola nonton juga mungkin boleh tanya ke Mami Ola. Itu pasti ada suster yang ikut satu gitu. Nah, dia itu tidak mau gitu. Jadi ya gue tuh selalu bilang sama anak gue, kalau kamu mau bebas, kamu mau begini, kamu mau begitu gitu ya, tunggu kamu cukup umurnya. Kalau kamu udah cukup umurnya, let's say 20 tahun, kamu sudah bisa mencari uang sendiri, kamu punya kehidupan sendiri, ya terserah kamu mau ngapain aja. Sebagai orang tua, Mimi cuma bisa mensupport aja. Kalau memang Mimi bisa bantu, ya Mimi akan bantu. Tapi kalau tidak, ya Mimi akan bilang tidak. Karena 20 tahun itu adalah umur di mana orang itu sudah dewasa dan sudah mengerti akan apa sih dunia ini, apa sih konsekuensinya kalau kita pacaran terlalu bebas, apa sih ya gini-gini gitu loh. Nah, dia itu kebanyakan, ya mungkin salah di gue juga karena gue pernah menyekolahkan dia di international school, terus di pesantren, di mana gitu kan. Jadi dia lihat beberapa anak yang dibiarin aja sama orang tuanya gitu. Karena kalau gue tuh nggak bisa gitu, nggak mau anak gue tuh terjadi apa-apa. Gue nauzubillah min dzalik ya coy ya, gue itu tidak pernah hamil di luar nikah. Di keluarga Nikita Mirzani itu tidak ada satu orang pun perempuan yang hamil di luar nikah, apalagi hilang perawannya pas masih muda. Tidak, gue aja yang kata netizen gue orangnya nakal lah, berarukan lah, bebas. Tapi saat gue kehilangan perawan gue itu adalah ketika gue menikah dengan mantan suami yang pertama gitu. Jadi itu gue menjunjung tinggi banget karena mungkin gue Padang plus Betawi kali ya. Jadi emang buat keluarga kita kehormatan perempuan itu adalah nomor satu. Ketika lu sudah menikah, nanti lu bercerai, lu mau berarukan, itu udah terserah lu, kan dosa udah lu yang nanggung nih, ya kan.
gitu. Tapi ketika tahu akhirnya kakak meluapkan semua unek-uneknya di sosial, Enggak semua, maksudnya gini ya, ada yang benar dan ada yang terserah dia ngomong apa gitu. Nggak tahu, mungkin dia mungkin gini, di rumah ini banyak sekali peraturan yang harus dijalani ya. Contohnya tidur jam 9, nonton TV tidak boleh setiap hari gitu kan, hanya belajar karena memang dia kan masih di bawah umur. Loli kan 15 tahun, dia masih sekolah ya. Anak sekolah tuh kewajibannya apa? Ya belajar gitu kan. Nah, jadi mungkin dengan peraturan yang di rumah ini dia tidak bisa ikutin gitu kan pas dia beranjak umur 13 tahun gitu kan. Jadi dia punya dunianya sendiri gitu. Tapi kan balik lagi, as a parent ngasih tahu yang benar. Mungkin gue tidak menjadi ibu single mother yang sempurna gitu, tapi gue selalu pengen anak-anak gue itu ya gue didik dengan sebaik mungkin gitu. Karena kan kalau lihat berita ya, anak umur 13 tahun hamil gitu kan, anak umur 13 tahun diperkosa gitu kan. Gue tuh teriang-iang gitu di otak gue, jangan sampai pergaulan bebas ini terjadi sama anak gue yang perempuan gitu. Kalau anak laki-laki gue mah umur 17 juga mungkin udah gue lepas gitu, karena dia tidak akan hamil. Mungkin dia hamilin anak orang iya, tapi kan maksudnya rasanya beda gitu kan. Kalau anak perempuan hamil terus tiba-tiba terjadi sama seperti yang gue alami gitu kan, apa nggak mau gorok leher gue gitu. Nah makanya kenapa gue seketat itu sama Loli. Tapi kan Loli juga mengakui di video itu bahwa dia dipukul pun karena dia bersalah. Ya kan, kalau kalian cek lagi dia kan ngomong, iya aku pernah dipukul tapi karena aku salah. Nah itu kan dia udah mengakui. Tapi sempat kakak kan cerita perihal juga pendidikan pun mami sudah ikut. Iya kan, dia kan pendidikan pun dia ngaku bahwa dia berangkat ke sana pun itu biaya dari miminya. Nah berarti kan tanggung jawabnya gue sebagai seorang ibu sudah terpenuhi gitu. Apalagi yang mau dibicarakan, apalagi yang mau, kan netizen pada ngebully, wah ibu-ibu mukul anak. Tidak ada di dunia ini anak yang belum pernah dipukul. Siapa? Gua aja pernah kok digebok sama bokap gue, ya kan? Gue pernah digebok sama bokap gue pernah ditendang, gue pernah dipukul pakai gesper, gitu. Tapi kalau gue bukan karena nakal, karena kalau di keluarga gue tuh yang paling bolot tuh gue doang, yang lain tuh semuanya pinter-pinter. Jadi kalau kita nggak dapet ranking, bokap tuh marah, gitu. Jadi makanya didikan gue dulu bokap gue mendidik gue itu gue terapkan ke anak-anak, tapi tidak dipukul. Cuman kewajiban lo sebagai anak sekolah adalah belajar, that's it gitu. Lo mau keluar boleh, tapi ada satu orang yang ikut gitu, nggak boleh kata enggak gitu, nggak boleh ada penolakan sama sekali. Kayak perdebatan besar kayak gini baru kali ini aja, memang ini sebelumnya sudah ya. Loli seringnya berdebatnya sama pembantu di rumah ya, karena kan gue ini kan sebetulnya jarang di rumah ya. Kalau pulang pun kadang-kadang anak-anak sudah tidur, pergi pun kadang-kadang anak masih tidur, gue udah harus kerja. Jadi Loli itu seringnya ribut sama pembantu di rumah gitu, pembantu yang sudah lama di sini, ada namanya Teh Ati. Nah itu sering cekcok mulut, itu kelihatan di CCTV gitu kan. Nanti pulang baru saya panggil, kenapa gitu. Ya madam, tadi Loli gini. Oke, ya udah, sabar ya Teh, sabar ya. Nah, Teh jangan pergi. Jadi di rumah ini aja gue tidak pernah mencat pembantu ya, tapi pembantu itu selalu ingin memundurkan diri. Gitu, bukan karena gue. Kalau guanya memang baik-baik aja ya, tapi karena ya itu sering terjadi cekcok itu. Berarti untuk kali ini ribut gedenya baru kali ini. Baru kali ini. Gimana sebagai orang tua lo menghadapi anak seusia Loli yang notabene lagi gua sempet ke psikolog psikiater, nggak tahu namanya apa. Gua mencoba untuk curhat sama dia supaya gue bisa dapat masukan yang lebih netral gitu ya. Ya memang katanya anak-anak seumuran itu memang lagi labil-labilnya, dia tidak bisa mengontrol emosi dan dia akan memilih orang yang menurut dia mau buat salah, dia mau buat bener, pokoknya bener aja. Nah kalau di sini kan lu salah ya lu akan disalahin gitu, kalau lu bener lu akan dibanggain. Kayak misalkan Loli pengen ikut panahan, sampai ke Surabaya pun gue jabanin, ya kan. Dan gue appreciate banget sama dia, sampai gue posting di Instagram gue betapa gue bangganya sebagai seorang ibu bisa melihat anak gue panahan dan juara 1 gitu kan. Nah tapi kalau ketika dia salah, ya dia harus disalahin gitu. Jadi buat gue itu adalah hal yang wajar untuk anak teenager yang, apalagi kan sekarang Laura ini kan sekolahnya jauh banget ya, nggak bisa gue kontrol. Itu udah bukan wewenang gue, karena gue sudah memilih sekolah yang terbaik di UK. Apapun yang terjadi sama anak gue itu sudah tanggung jawab mereka. Kalau mereka tidak bisa handle, baru mereka akan lapor ke gue
Tapi masih ngasih support biaya gitu kan Niki. Kalau nggak ada biaya, Loli nggak mungkin stay di sana. Kan di luar negeri sekolah nggak bisa ngutang. Tapi kan ketika masalah ini hadir, Lunas dulu, baru anaknya terbang. Ya, jadi maksudnya jangan ditanya masih support atau Kayak enggak. ngasih jajan ya, uang. Menurut lo? tapi kan Niki ketika Loli itu sekolah di boarding school. Dia masih SMA kelas 1. Ibaratnya kayak pesantren. Jadi makan, minum, semuanya sudah ada di sekolah. Ya, uang jajan sudah ada untuk sampai 3 bulan ke depan. Gitu. Tapi ketika masalah ini ada kan Loli kayak dapat dukungan dari mantan, dari Tony kan katanya Bahkan diadopsi. ingin Tidak bisa mengadopsi. mengadopsi seorang anak apalagi di bawah umur. Iya. Tanda Sampai- tangan ibunya itu masih berlaku dan dia bukan biologik. Bapaknya Laura masih hidup sampai sekarang dan kita komunikasi sangat baik. Makanya kan kalian nggak akan pernah dapat berita tentang mantan suami gue yang pertama karena kita nggak pernah ribut gitu. Dan dia kecewa pasti. Sampai ganti akun. Ya kan udah dibilang namanya anak 15 tahun masih labil ya kan nggak bisa kontrol emosi terus dia yang seneng banget karena dia jauh tidak bisa dikontrol sama ibunya gitu kan dan dia tahu nih ibunya nih susah dapat visa gitu. Kenapa? Karena kan si Aska ini aktenya pakai nama si botak Dajjal kan gitu. Jadi agak sulit untuk mendapatkan visa ini gitu. Nggak tahu si botak ini ditelepon mungkin dari dari kedutaan susah atau bagaimana gitu. Tinggal visanya Aska aja. Berarti memang belum sempat ngurus keluar visa segala macam. Visa lagi diurus, tinggal visa Aska aja karena Mau tidak mau harus dibawa. iya karena memang itu adalah negara yang ingin dia tuju. Jadi kalau gue pergi sendiri dia akan nangis. Dan gue sudah berjanji kalau ke sana pasti akan bawa abang gitu. Jadi ya udah tinggal tunggu aja. Setelah masalah besar ini gimana kedepannya membangun hubungan sama kakak? Boleh. Biar bagaimanapun dia kan anak gue ya. Suatu saat dia pasti akan cari gue. Siapa yang akan membantu kehidupannya dia kalau bukan ibunya? Ya, walaupun gue disakiti, tapi gue tidak akan menyerang yang namanya darah daging sendiri. Ya, biarlah dia mau bicara apa. Yang jelas orang-orang di sekeliling gue yang sudah berkenal gue puluhan tahun tahu banget bagaimana sifat gue, bagaimana gue menjaga anak, mengasihi, merawat, mendidik, memberikan fasilitas terbaik. Mereka tahu semua. Sempat nangis nggak di saat ini? Nangis gue 3 hari. Gue nangis, gue nggak tidur 3 hari. Gitu. Mikirin kakak. Iya, iyalah mikirin anak gue lah, gila anak 9. Gue itu lahir normal, itu Loli. Jadi kalau gue ingat-ingat tuh sakitnya tuh berasa gitu sampai sekarang karena lahiran normal tuh nggak kayak sesar ya. Kalau sesar itu kan lo tinggal disuntik masuk ruang operasi gitu. Loli itu gue lahirin tuh secara normal gitu. Jadi setiap pembukaan 1, 2, 3, 4, 5 gitu itu rasa sakit itu luar biasa gitu. Dan alhamdulillah waktu lahiran Loli gue masih didampingin sama mantan suami gitu. Gak kayak yang kedua ketiga ini gitu. Jadi kalau dibilang sempet nangis sampai sekarang pun kalau gue mikirin itu gue kayak apa ya kekurangan gue gitu, apa ya dosa gue gitu, kok anakku gitu ya gitu. Tapi ya itulah namanya hidup ya, kan nggak pernah tahu kedepannya kayak gimana. Tapi gimana pun anak gue, ya dia tetap anak gue gitu. Suatu saat dia pasti akan cari gue gitu. Karena sebetulnya itu anak tahu seberapa sayangnya dan care-nya. Mungkin karena dikekang jadi berontak gitu kan. Gue nggak tahu, gue cuma pengen menjaga apa yang masih bisa gue jaga gitu. Jangan sampai ya gue nggak mau anak gue kelak nanti ketika punya suami dapat kelakuan hal yang sama seperti ibunya. Gue nggak mau kayak gitu. Makanya setiap dia pacaran atau dia punya pacar gitu, gue tuh selalu pengen sini mana pacarnya gitu. Mau pergi nonton gitu kan, pernah sekali dibebasin pergi nonton, oke, pulang jam 1. Gue sampai nggak tidur, gue gemeter, kemana anak gue gitu kan. Nah dari situlah gue sudah tidak bisa membebaskan anak gue yang perempuan tuh. Makanya yang dia bilang aku dikekang, aku nggak boleh pergi pacaran, aku nggak bisa main sama teman-teman aku. Ya memang betul,
memang betul itu. Setelah ini apakah sudah ada komunikasi saling maaf-maafan untuk deep talk lah ibu dan anak? Kalau itu pasti, walaupun anak gue bagaimanapun waktu itu pun sempat gue WhatsApp gitu, gimana keadaannya, bagaimana sekolahnya gitu kan. Tapi gue sekarang lebih banyak bicara dengan gurunya, karena ya itu tadi, karena dia masih labil, dia masih bersikeras. Gue enak dari Mimi jauh, jadi dia masih keras hatinya. Nggak ada orang terdekat yang menemani kakak Loli di sana mungkin selain sekolah ya? Nggak ada dong itu kan. Mungkin ada teman yang Iya, nggak ada. bantu pantau. Iya, nitip untuk mantau gitu misalkan. Nggak ada, nggak boleh. Lu mau bantu. Jadi emang dia benar-benar anak Indonesia satu-satunya semata wayang di situ. Nggak ada. Jadi dia tuh sekolah bukan di city-nya UK. Jadi dari UK turun di bandara, naik train sekitar 2-3 jam, 3 jam kalau nggak salah, turun dari train, naik lagi taksi sekitar 10-15 menit. Berarti terakhir penegasan artinya komunikasi masih belum lancar ya? Bukan belum lancar, tapi memang gimana ya, tadi gue bilang itu anak Masih lagi punya seseorang yang apa yang dia lakukan salah dibener-benerin aja gitu. Jadi ya nggak apa-apa, makanya biar aja seiring berjalannya waktu, nanti kan akan ada waktunya dia bakal ngubungin gua sih 24 jam anytime selalu ada. Jangankan sama anak sendiri, sama anak orang aja gua sayangnya kayak apa, coba kan. Itu mau disampaikan buat kakak Loli? Buat kakak Loli kan selalu, gua tuh nggak usah diucapin. Kalau gua lagi WhatsAppan, kalau gua lagi sholat berdoa gitu ya gue cuma pengen biar dia selalu dalam lindungan Allah, biar dia sekolahnya rajin, bisa membanggakan gitu kan. Karena gue juga mungkin gimana ya, seneng lah gitu kalau punya anak yang udah sekolah jauh terus pulang bisa membawa hasil gitu kan. Jadi gue sebagai seorang ibu yang single parent juga kerja walaupun tertatih-tatih ya, kalau hampir mau mati gue kadang-kadang tuh ya, kadang-kadang udah lemes tapi tetap harus kerja gitu ya apa ya, ya pokoknya buat kakak Loli sekolah yang rajin di sana, anytime Loli butuh Mimi ada di sini. Pokoknya nggak akan pernah kekurangan satu apapun. Terus buat netizen ya, nggak usah kasihanin anak yang berada. Loli itu bukan anak kekurangan, Loli itu bukan anak gembel ya yang harus dikasihanin gitu kan. Kasihaninlah sama anak-anak di pinggir jalan, panti asuhan yang emang bener-bener disia-siain sama orang tuanya gitu. Kalau Loli kan nggak disia-siain. Kalau disia-siain mungkin dia udah jadi anak pangrok di daerah TV ya kan. Nah gitu. Jadi ya kalau komen juga gue tuh sedih gitu. Ada judul dari teman-teman wartawan, Nikita ibu yang kejam gitu. Mungkin kalau kejam anak gue udah babak belur kali. Dia aja nggak ada bekas-bekas luka sama sekali di badannya gitu kan. Ya itu aja sih. Mungkin tegas kalian lah sebagai orang tua, mungkin tegas Ya kalau marah sama anak yang udah gede, Loli kan teenager. Marahnya sama anak yang teenager sama anak kecil kan beda. Nah itu dia nggak bisa beda-bedain gitu. Oke.